Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan
Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang berbahagia, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan karunia-Nya, hidayah, nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, pada siang hari ini kita gunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilan-Nya, yakni melaksanakan sholat Jumu'ah. Kita berharap apa yang kita lakukan pada siang hari ini membuat Allah Subhanahu wa taala ridho dan mencatat kita menjadi bagian dari golongan orang-orang bertakwa, insyaallah. Salam dan salam semoga terlimpah curahkan pada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap sunnah-sunnah yang kita pelajari, yang kita amalkan, yang kita distribusikan pada orang-orang sekitar kita akan membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangga kita menjadi bagian dari umatnya. Dan kita berharap nanti di yaumul mahsyar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat buat kita semua bersama dengan keluarga yang kita cintai, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa saya menyampaikan untuk diri saya sendiri dan jamaah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas untuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketakwaan itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara kemuliaan kita sebagai seorang manusia dan menjaga kemuliaan kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum lama ini saya dikatakan seorang tamu, Pak, terkena gangguan sihir, disantet karena modus balas dendam. Dan sepertinya hampir setiap sudut gang itu ada hal-hal seperti ini. Disebabkan Indonesia sebelum Islam masuk itu adalah penganut animisme dan dinamisme. Jadi itu kemudian saya bacakan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala dan bereaksi, melakukan perlawanan yang keras. Tapi Allah sumber kekuatan. Kemudian dengan bermunajat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kami. Akhirnya jin itu lumpuh, Pak. Kemudian jin itu saya tanya, dan ini menjadi pertanyaan standar SOP jika seorang ustaz itu melakukan terapi ruqyah, itu menyampaikan kalimat kebenaran. Karena bisa jadi jin-jin itu melakukan kejahatan itu tanpa sepengetahuan mereka, atau ilmu itu belum nyampe kepada mereka, kebenaran belum nyampe ke telinga mereka. Kalau saya tanyakan kepada jin itu yang akunya usia 4000 tahun, menurutnya, apakah kamu sadar bahwa ini adalah perbuatan salah? Itu pertanyaannya, Pak. Biasanya jin-jin itu akan menjawab 3 jawaban. Yang pertama, saya tidak tahu ini perbuatan salah. Yang kedua, saya tahu ini perbuatan salah, tapi saya tidak akan mengulanginya lagi. Yang ketiga, saya tahu ini perbuatan salah, tapi saya tidak peduli apakah itu salah atau tidak, gak ada urusan. Nah, khusus jin-jin yang menantang, yang ngeyel kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak tahu perbuatannya salah, itu kita bisa bacakan beberapa ayat dalam rangka membuka kesadarannya di kepalanya, Pak. Biasanya kita akan pegang kepalanya. Saya akan bacakan, afala ta'qilun, afala yatafakkarun. Kenapa kamu tidak mau berpikir? Kenapa kamu tidak mau memahami? Kenapa kamu tidak mau mentadaburi? Baru saya bacakan sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu membuat kerusakan wahai jin dan manusia di muka bumi, padahal bumi sebelumnya dalam keadaan baik. Wad'u khauf wa tama'ah, dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut, wa tama'ah, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala begitu dekat kepada orang-orang berbuat baik. Saya ulang-ulang, Pak, wala tufsidu fil ard, wala tufsidu fil ard, wala tufsidu fil ard. Biasanya jin akan mengeluarkan sebuah reaksi, Pak, merespon dengan cara mengangguk-anggukkan kepala. Saya tanya kepada dia, apa yang kamu rasakan? Saya paham, saya sadar ini adalah perbuatan salah. Ceritanya, Pak, menunjukkan sebuah keadaan bahwa jin itu juga punya pikiran. Mereka bisa memahami, mereka bisa mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita nggak pernah tahu bagaimana isi kepala jin atau otaknya. Otak itu, Pak, adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan pada diri manusia. Ruh dari otak adalah berpikir atau akal, kerjanya berpikir. Otak manusia itu bahkan ada 3 kilogram, 2,7 kilogram. Otak manusia terbentuk ketika seseorang berada dalam perut ibunya. 66% otak manusia terbentuk tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perut seorang ibu. 18 bulan pertama setelah kelahirannya terbentuk 34%. Dan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan sisanya itu dalam masih seorang ibu. Karena yang membentuk otak adalah pertama asam folat, Pak, asam lemak. Yang kedua adalah protein, yang ketiga adalah kolesterol. Itulah kenapa dalam Islam Rasulullah SAW memerintahkan kaum beriman, orang-orang beriman, kaum muslimin, agar anak-anak mereka disempurnakan usia hingga 2 tahun. Itu otak, Pak. Kerja otak 3, Pak. Yang pertama adalah menyerap, yang kedua adalah menyimpan, yang ketiga adalah mengeluarkan. Itu kerja otak. Sementara akal adalah ruhnya otak. Dia memiliki 2 fungsi penyempurna dari fungsi otak, yaitu menganalisa dan menciptakan sebuah karya. Jadi kalau manusia dalam hidupnya tidak pernah mentadaburi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, afala yatafakkarun, akalnya tidak berjalan. Dan mereka tidak menciptakan sesuatu yang membuat Allah ridha dan memberikan manfaat buat manusia, akal mereka tidak berjalan. Otak kanan dan otak kiri kita, Pak, itu memiliki sel otak namanya neuron. Jumlahnya 10 miliar masing-masing dari mereka. Dan di dalam neuron ada miliaran lagi sel otak. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ciptakan otak manusia begitu luas dan sempurna. Akal telekomunikasi, Pak, Profesor Mark dari California University mengatakan, jika saya jaringan serat optik di bawah laut itu yang menghubungkan jaringan internet dan telekomunikasi seluruh dunia ditampung oleh sebuah otak, maka cukuplah hanya membutuhkan sebesar biji kacang untuk menampung itu semua. Beliau mengatakan bahwa orang-orang hebat di muka bumi hanya menggunakan otak mereka 5-10% saja, Pak. Itulah kenapa jin-jin itu ketika diaktifkan otaknya, akalnya, dia langsung respon. Kalau saya bacakan wa anna hadhihi, saya pegang dadanya, Pak, wa anna hadhihi siratal mustaqiman fattabi'uhu, inilah jalan Islam yang lurus, ikutilah jalan itu. Dia langsung respon, Pak. Wa la tattabi'u subula fatafarraqu sabili, dan jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kamu lihat? Jin itu akan berkata, saya melihat jalan yang terang yang begitu lurus. Kalau saya bacakan inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard, Allah telah menciptakan alam semesta, langit dan bumi fi sittah ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Apa yang kamu lihat? Saya melihat kerajaan Allah. Takut dia. Langsung respon, Pak. Indra berpikir, mentadabur langsung berjalan.
Nah, permasalahannya adalah ayat-ayat Al-Quran itu sering kita dengar, tetapi kita tidak pernah berubah dalam kehidupan kita setiap kali kita berdoa. Ada 3 hal, Pak. Penyakit pikiran yang membuat seseorang terhalangi hidupnya untuk sukses dan bahagia. Ada 3 penyakit pikiran yang membuat dirinya tidak bisa berubah menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan ini harus kita berantas pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah dalam pikiran seseorang itu masih tersimpan sampah masa lalunya yang membuat hidupnya menjadi gelisah. Sampah itu terdiri dosa-dosa dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa lalu yang belum sempat minta maaf. Dosa-dosa kita kepada manusia yang belum sempat kita maaf, atau kesalahan dan dosa orang lain kepada kita yang belum sempat kita maafkan, Pak. Kita berjalan seperti membawa sampah, dan itu menghalangi langkah kita menjadi berat dalam kehidupan, Pak. Ada orang telah berbuat jahat sama kita, mantan istri, membuat hati kita menjadi sakit sekali. Itu nggak bisa dihilangkan, Pak. Itu ngeblok di pikiran kita. Jin-jin itu, Pak, akan masuk kepada seseorang yang pikirnya ada sampah-sampah seperti itu. Akhirnya muncul sifat-sifat dendam, marah, jengkel, kesal, dan lain sebagainya. Banyak loh, Pak, perempuan-perempuan itu dendam sama laki-laki, sama semua laki-laki, dipukul rata sama mereka. Padahal yang menyakiti hatinya cuma satu laki-laki. Ada seperti itu. Mulai saya bertemu seorang ibu, Pak, usianya 40 tahun, dia menangis. Saya punya anak cuma 1, dokter. Berkali-kali saya ikhtiar ke dokter, ke herbal, sampai sekarang saya belum dikaruniakan anak oleh Allah Subhanahu. Saya ingin punya anak. Saya tanya ibu punya nggak dosa-dosa di masa lalu ibu sama Allah Subhanahu. Ingat-ingat sama dia, Pak. Akhirnya kita teringat. Pernah suatu ketika, Pak Ustaz, saya berkata di depan suami saya, nggak bakalan gue punya anak, nggak bakalan gue banyak anak, capek. Karena dulu orang tua gue tuh anaknya banyak. Jadi si ibu ini anak paling tua, Pak, kerjanya ngurusin adik-adiknya. Setiap tahun kerjanya ngurusin adik-adiknya, karena setiap tahun mana ngobrol anak. Sampai dia kesal, dia keluar kalimat itu. Saya bilang, ibu minta maaf sama Allah di masa lalu dengan cara bertobat dan istighfar pada hari ini. Istighfar yang banyak, syahadat yang banyak, Bu. Dan sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan, Bu, Pak, dalam perut ibu itu mengandung seorang bayi laki-laki. Kuasa Allah. Itulah kenapa Rasulullah SAW bersabda, lupakan 2 hal dan ingat 2 hal. Lupakan dosa-dosa orang kepadamu dan lupakan kebaikanmu kepada orang lain. Dan jangan pernah lupa 2 hal. Kebaikan orang kepadamu jangan dilupain, ingat terus. Dan dosa-dosamu kepada orang lain jangan pernah dilupain, utang. Atau hal-hal yang membuat pikiran kita jadi kacau, Pak. Punya ayah tiri yang pernah berbuat jahat sama kita, itu juga kita nggak bisa maafkan secepat itu, Pak. Tapi sekarang kadang-kadang kita masih dendam. Yang kedua, Pak, kita tidak bisa menerima realitas hidup pada saat ini. Ada orang dikasih penyakit sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia marah, dia menangis, dia tidak mau menerima takdir. Bukan tambah sembuh, malah tambah sakit. Kita harus ridho. Kalau mereka istri seperti itu, Pak, kita berpikir istri kita sempurna. Tapi Allah nantikan seperti itu, ya sudah itu ikhlas, diperbaiki saja istri kita yang ada. Toh nanti di surga, kalau istri kita masuk surga, wajahnya bisa dipermak, Pak, menjadi jauh lebih sempurna dan jauh lebih cantik dari sebelumnya. Tapi sekarang kita belum menikah. Dan jangan marah, kita ridho terus ikhtiar memperbaiki diri agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pasangan hidup yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita harus ikhlas mulai hari ini. Kita harus ridho mulai hari ini dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala putuskan dalam kehidupan kita. Baca terus, Pak, doa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasul. Ya Allah, aku ridho sebagai Tuhanku. Aku ridho dengan ketetapanmu, dengan takdirmu, dengan ujian hidup darimu, ya Allah. Diberikan penyakit yang sulit disembuhkan, saya ridho. Saya ikhlas, ya Allah. Belajar ikhlas
Yang terakhir adalah ketakwaan kita dengan masa depan. Kita kadang-kadang takut dengan masa depan. Dan semua itu Pak, kita akumulasikan dalam hati kita. Manusia itu makhluk kasar Pak. Kenapa jin itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah mereka langsung bereaksi, merespon? Karena mereka itu makhluk halus. Kalau dibacakan Allah mereka langsung bereaksi. Manusia makhluk kasar Pak. Dari seluruh organ tubuh manusia yang paling halus adalah hatinya. Itulah kenapa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk manusia atau mengutuk suatu kaum, Allah jadikan hati mereka mati seperti batu. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Tentang orang Yahudi, la'annahum. Kami laknat mereka. Wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati mereka keras seperti batu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1-25 tahun Pak, lebih dominan untuk organ tubuh kita. Makanya anak-anak lebih cepat menghafal karena hanya menggunakan fungsi otaknya saja. 25 tahun ke atas Pak, kita harus menggunakan secara maksimal fungsi akal kita untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atas 40 tahun Pak, fungsi tubuh, organ tubuh dan fungsi akal sudah semakin menurun. Orang sudah semakin tua, semakin lemah daya ingatnya, semakin pikun. Maka seseorang harus dihidupkan hatinya. Dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan siap bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil dirinya. Kita berharap di bulan Ramadan nanti Pak, mari kita belajar menghidupkan hati. Mari kita berpikir, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khatamkan Al-Quran Pak. Kalau bisa lebih dari 1 kali khatam. Saudara-saudara kita di masjid itu khatam Al-Quran itu sekali Ramadan 7 juz Pak. 7 kali khatam maksud saya. Khatamkan Al-Quran. Bagus-bagus kita bisa mengkhatamkan terjemahan Al-Quran. Sempurnakan etikaf kita. Ambil masa cuti kita untuk kita gunakan pada 10 hari terakhir Pak. Kita sempurnakan tarawih kita. Kita sempurnakan hal-hal yang membuat ruh kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena at-taqwa adanya di hati. Rasulullah bersabda, at-taqwa hahuna. Takwa adanya di hati. Kematangan, kedewasaan Pak, itu adanya di hati. Berapa banyak orang usianya tua, berapa banyak orang usianya sudah sepuh, tetapi kelakuan seperti anak-anak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana buktinya? Mereka tidak suka sholat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua Pak. Kita berharap Ramadan besok akan melakukan perubahan dalam kehidupan kita. Bilal bin Rabah itu Pak setitik debu Pak. Beliau itu budak. Tapi karena hatinya disempurnakan oleh dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah takdirkan dia menjadi seorang gubernur. Bukan dia kata itu setitik debu, itu preman pasar beliau Pak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah kehidupannya, kemudian menjadi seorang khalifah. Rasulullah hanyalah penggembala kambing. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan Rasulullah SAW bisa menguasai dunia, memimpin dunia. Mudah-mudahan ke depan kita jauh lebih baik lagi Pak. Akan ada terjadi ubah-ubah besar dalam kehidupan kita. Kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama. Yang kedua, akhlak kita semakin mirip dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, kita banyak memberikan manfaat bagi seluruh alam semesta, bagi seluruh manusia. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Wa nafa'ani yakum bima dzikra fi ma qulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amartu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adada ma haqqi ilmuk wa khatami bi kalamuk wa asabu kitabuk wa radallahu ma Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa ali sahabati ajma'in wa ali tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minin
mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana amanna bima anzalna faktubna ma'asy syahidin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik, 'ala ta'atik, 'ala mahabbatik, 'ala da'wati fi sabilik. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha menatap, Tuhan yang Maha mendengar, Tuhan yang Maha mengetahui isi hati-hati kami ya Allah. Pada siang hari ini ya Allah kami bermunajat kepadamu ya Allah untuk meminta ampunan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, maafkanlah kesalahan kami, dosa-dosa dan kesalahan yang begitu banyak kami kumpulkan dengan menggunakan nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami ya Allah. Dosa lewat lisan kami, lewat telinga kami, lewat hati kami ya Allah. Ya Allah jangan Kau jadikan kami gara-gara dosa kami dijadikan bahan bakar api neraka jahanam ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami pribadi yang lembut ya Allah. Jadikanlah hati kami hati yang bersinar. Jadikanlah jiwa-jiwa kami jiwa yang sempurna. Jadikanlah akhlak kami akhlak yang mulia, seperti akhlaknya Rasulullah SAW, seperti akhlaknya penghuni surga ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Anta Basar, Engkau zat yang Maha menatap. Perlihatkanlah kepada kami mana benar mana salah, mana hak mana batil, mana hitam mana putih. Perlihatkanlah kepada kami jalan-jalan siratal mustaqim ya Allah. Perlihatkanlah kepada kami ya Allah pemimpin yang bertakwa kepadamu, yang banyak memberikan nasihat bagi umat ini ya Allah. Perlihatkanlah kepada kami ya Allah mana hak mana batil yang dibawa oleh calon presiden itu ya Allah. Ya Latif, Kau zat yang Maha lembut, lembutkanlah hati kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Anta Razak, Kau zat yang Maha pemberi rizki. Berikanlah kami rizki ya Allah, rizki yang halal, yang thayyibah, yang barokah, yang melimpah. Rizki yang akan kami gunakan ya Allah untuk menyempurnakan rukun Islam kami yang terima, bersama istri, anak kami, orang tua kami dan mertua kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah bangsa kami bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah. Jangan Kau biarkan bangsa kami dipimpin oleh bangsa-bangsa yang zalim, oleh pemimpin yang zalim, pemimpin yang bodoh, yang tidak mengenal-Mu ya Allah, yang tidak mengenal mana hak mana batil ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah tempat kami memohon pertolongan, Engkaulah tempat kami menyembah ya Allah. Allahumma a'izzal islami wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fil Misra, Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Suriah, Allahumma ansur ikhwanal mujahidin Afghanistan, Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fil Filistin, fil Misra ya Allah, fil Iran wa Iraq, wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun, wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.